Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Musanti. Kali ini kita akan belajar terkait perhitungan dan pengukuran performance pada ayam petelur. Jadi buat teman-teman yang suka nanya atau WhatsApp, Bu Santi, rumusnya Hyundai Production tuh apa sih? Rumusnya Hyundai Production tuh apa sih? Ini rumusnya apa? Ini apa? Jadi akan coba kita jelaskan pelan-pelan di sini ya, teman-teman. Yang pertama, kita akan belajar terkait depresi. Depresi merupakan penyusutan. Bisa berupa kematian atau mortality, bisa juga terjadi karena culling. Jika di suatu farm, ayamnya mati, maka depresi karena mortality. Jika suatu farm, ayamnya culling atau mungkin dia sakit parah sehingga harus di-culling, atau cacat, atau pertumbuhannya sangat lambat, maka terpaksa harus di-culling, masuk ke depresi. Jadi depresi ini terjadi dari dua items, dari depresi kematian dan depresi culling. Jadi depresi itu merupakan kumulatif dari kematian dan culling. Berdasarkan periodenya, depresi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, depresi ayam dalam 1 minggu. Yang kedua, depresi ayam dalam 1 bulan. Dan yang ketiga, depresi ayam umur 20 minggu sampai dengan akhir. Akan Ibu jelaskan satu-satu ya. Untuk depresi ayam dalam 1 minggu, cara mencarinya, jumlah ayam yang mati ditambah jumlah ayam culling dalam 1 minggu dibagi jumlah ayam pada awal minggu itu dikalikan 100%. Untuk standarnya 0,2% per minggu. Yang kedua, depresi ayam dalam periode 1 bulan. Cara mencarinya, jumlah ayam yang mati ditambah culling dalam 1 bulan dibagi jumlah ayam pada awal bulan dikalikan 100%. Untuk standarnya 0,84% per bulan. Yang ketiga, depresi ayam umur 20 minggu sampai dengan akhir. Untuk cara mencarinya, jumlah kumulatif ayam mati ditambah culling dalam 1 periode dibagi jumlah ayam pada awal periode atau sejak hen week 5% dikalikan 100%. Untuk standar maksimalnya 10% per periode. Yang kedua, kita akan belajar terkait point feed. Point feed itu apa sih? Point feed merupakan porsi atau jatah pakan harian untuk ayam. Satuannya gram per ekor per hari. Atau kalau dalam istilah jurnal asing biasanya gram per bird per day. Biasanya point feed di sebuah peternakan itu sudah didesain oleh farm head masing-masing farm atau penanggung jawab farm masing-masing ya teman-teman. Untuk faktor-faktor point feed, ini ada 2 faktor biasanya secara umum. Yang pertama, tergantung dari strain, periode ayam, dan umur ayam. Yang kedua, tergantung dari nutrient requirement. Jadi energi pakannya, setting asam aminonya, dan setting proteinnya. Untuk biasanya di sini kita minta advice atau nasihat dari nutritionist pakan. Untuk point feed biasanya ini tergantung dari merek masing-masing ya, dan jenis pakannya, apakah dia pakan jenis super premium, apakah pakan jenis standar atau ekonomis. Biasanya untuk pakan yang premium, dia feed intake-nya itu lebih sedikit. Untuk point feed biasanya larinya ke feed intake atau konsumsi pakan ya. Jadi kalau dia settingan energi, protein, dan asam amino di dalam pakannya sudah tinggi settingannya, biasanya dia konsumsi pakannya lebih sedikit, tapi sudah bisa memenuhi seluruh kebutuhan ayam. Kalau untuk yang pakan premium sih biasanya itu, kalau untuk pakan yang standar atau ekonomis, feed intake-nya ayam sedikit lebih banyak, tapi tergantung harga juga sih. Jadi biasanya kalau yang premium memang harganya sedikit mahal, tapi ayam makannya sedikit, tapi sudah bisa memenuhi seluruh kebutuhan ayam. Kalau untuk yang pakan grade standar dan ekonomis, feed intake-nya mungkin sedikit lebih banyak,
harganya tapi lebih terjangkau. Jadi disesuaikan dengan budget atau kemampuan finansial masing-masing peternak ya teman-teman. Yang ketiga, tentang feed intake. Feed intake merupakan konsumsi pakan. Pakan dalam kilogram yang diberikan untuk ayam dibagi jumlah populasi ayam. Biasanya satunya gram, jadi nanti tinggal dikalikan 1000. Yang keempat, terkait Henday Production. Henday Production atau HDP merupakan perhitungan produksi telur harian. Cara perhitungannya, jumlah telur dibagi jumlah populasi ayam saat itu dikalikan 100%. Ini Ibu ada contoh soal ya untuk Henday Production. Diketahui jumlah ayam petelur 2000 ekor. Hari ini produksinya 1800 butir telur. Ditanya Henday. Untuk jawabannya kita cari dulu Hendaynya. Produksi telur pada hari itu dibagi jumlah populasi dikalikan 100%. Jadi di situ diketahui kan Hendaynya 1800 butir dibagi jumlah populasi 2000 dikalikan 100%. Untuk hasilnya 90%. Jadi cukup bagus ya, karena untuk standarnya biasanya strainnya itu 82-84%. Yang kelima, kita akan belajar terkait Henhouse Production. Henhouse Production atau HHP adalah perhitungan produksi telur dalam kandang tertentu dihitung dari awal produksi. Jika ada ayam yang mati, tidak diperhitungkan ya teman-teman, namun pembagiannya jumlah populasi ayam yang masuk. Ini Ibu ada contoh soal Henhouse Production ya. Diketahui populasi ayam yang masuk kandang petelur di kandang nomor 2 ada 1000 ekor. Minggu ini populasi ayamnya ada 995 ekor. Dan produksi telur satu minggu ada 5770 butir. Ditanya Henhouse Production. Jadi jawabannya tinggal 5770 butir dibagi 7 hari ya kan dalam mingguan. Dibagi jumlah ayam atau 995 ekor pada minggu itu dikalikan 100%. Hasilnya 82,84%. Yang keenam, Henwick Production. Henwick Production merupakan produksi telur dalam satu minggu. Dibagi jumlah populasi awal ayam pada awal minggu itu dikalikan 100%. Untuk standarnya biasanya 82-84%. Yang ketujuh, egg weight atau berat telur. Jadi egg weight merupakan berat telur. Setiap butir ya, satunya gram. Untuk standar normal, ayam petelur biasanya 52-65 gram. Yang kedelapan, egg mass. Egg mass merupakan massa telur. Cara mencarinya, persentase Henday dikalikan berat telur. Di tabel Lohmann Brown Classic ini, contohnya ya, di umur 20 minggu, untuk persentase Hendaynya ini ada 45%. Dikalikan berat telurnya, di situ ada berat telurnya 47,5. Tinggal dikalikan aja. Hasilnya nanti ketemu 21,4. Nah, ini yang terakhir nih, tentang FCR atau Feed Conversion Ratio. Merupakan jumlah pakan kumulatif sejak 5% produksi sampai akhir. Biasanya umur 80 minggu. Misalkan dalam satu periode itu habis 44774 kg dibagi jumlah telur kumulatif. Misalnya telurnya ada 19934 kg. Tinggal dibagi aja, hasilnya 2,24. Untuk standarnya biasanya 2,10 sampai 2,20. Gimana teman-teman? Udah mulai aware ya terkait perhitungan dan pengukuran performance pada ayam layer? Kalau teman-teman ada kendala atau ada pengalaman terkait pengamatan performance dan pengukuran performance pada layer, boleh komen di bawah ya. Insya Allah, jumpa lagi dengan Bu Santi di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga imun, jaga iman ya teman-teman. Tetap sehat, fight corona. Dadah.